S7 apa kamu juga membencinya? Setelah selesai kuliah Sahila menunggu Pak Supir di depan kampus. Panasnya matahari yang sangat menyengat membuatnya tak tahan lagi. Akhirnya Sahila mencari tempat untuk berteduh. Sahila duduk di dekat taman. Sahila kan, kamu lagi nunggu jemputan? Tanya seorang laki-laki yang sangat tampan yang tak lain adalah Randy. Sahila hanya mengganggu. Boleh aku duduk di sini? Randy sambil menunjuk kursi di depan Sahila. Silahkan, hanya itu jawaban Sahila. Sahila dan Randy saling mengobrol dan saling tukar cerita satu sama lain. Sampai beberapa waktu, akhirnya Pak Supir datang dan menghampiri Sahila. Maaf non, saya terlambat. Nggak apa-apa Pak, lagian aku juga baru sebentar kok nunggunya. Ya udah Pak ayo, Kak Randy aku pulang dulu ya, sampai ketemu besok. Randy mengangguk. Sahila meninggalkan Randy yang masih melekat pada tempat duduknya. Randy masih memandang punggung Sahila yang berjalan menuju mobil. Cantik, baik lagi, gumam Randy. Sedang di negara L, Revan semakin disibukkan acara pernikahannya dengan Kania yang akan dilakukan sebentar lagi. Revan sangat senang dan tak pernah lepas dari senyumnya. Revan memberi kabar Pak Cakra dan Doni serta Iwan hanya lewat ponsel, karena pernikahannya terbilang sangat mendadak. Doni dan Iwan yang mendapat kabar pun juga terkejut, pasalnya pernikahan mereka akan dilakukan sebentar lagi. Revan dan Kania pun sudah menyiapkan segala sesuatunya, dari undangan sampai wow dan yang lain. Sedangkan Pak Cakra yang mendapat kabar dari Revan menunjukkan wajah tak senangnya, karena Pak Cakra yang sudah mengetahui latar belakang Kania. Kamu jadi menikah juga Van sama dia, aku harap kamu tidak menyesal di kemudian hari, setelah kamu mengetahui siapa sebenarnya calon istri kamu sekarang. Papa sudah pernah mengingatkanmu, tapi kamu tak mau percaya, dan sekarang Papa hanya akan melihatmu sampai kamu membuka mata hatimu. Papa akan tetap datang ke sana demi menjaga nama baikmu, Papa nggak akan mengecewakanmu, gumam Pak Cakra di dalam ruangannya. Berita pembisnis muda asal Indonesia yang akan menikah dengan Kania model internasional pun mencuat ke seluruh negeri. Pak Cakra tak mau mempermalukan Revan dengan tidak kehadirannya. Sedangkan di restoran Iwan dan Doni pun sama, mereka nggak menyangka pernikahan Revan akan secepat ini. Wan gue nggak ngangka kalau Kania mau secepat ini menikah sama Revan, lo curiga nggak sih? Sedikit sih, tapi mereka kan saling mencintai, ya wajar juga kalau mereka menikah. Tapi apa Om Cakra sudah merestui mereka? Iwan hanya mengangkat kedua bahunya. Sahila yang baru datang tak sengaja mendengar obrolan Doni dan Iwan. Apa, Mas Revan mau menikah? Ya Tuhan kuatkan aku semoga ini yang terbaik untuk Mas Revan. Aku akan merelakanmu, aku harus kuat, jangan sampai aku terlihat sedih di depan Pak Doni dan Pak Iwan apalagi Nesa, batin Sahila. Sahila terus melangkahkan kakinya dengan pelan menuju meja Doni. Selamat siang Pak, apa boleh aku bertemu Nesa? Tanya Sahila menghadap Doni. Silahkan temui saja dia. Sedangkan Iwan melihat penampilan Sahila tak mengedipkan mata. Doni yang sadar akan temannya itu langsung menepuk pundaknya. Hoi, lo nggak apa-apa kan Wan? Doni. Iwan hanya menggeleng. Terus kenapa lo lihatin Sahila terus? Don, lo lihat ada yang beda nggak sama penampilan Sahila kali ini? Lebih cantik, dan memakai make up. Doni. Benar-benar Don, bidadari aja kalah sama tuh cewek, Iwan sambil mengarah ke punggung Sahila yang berjalan menuju Nesa. Ingat Wan, dia sudah punya calon suami. Apa lo mau dilabrak sama cowoknya? Iwan menggeleng. Kalau di dunia ini masih ada satu yang seperti dia, aku mohon ya Tuhan, berikanlah dia untukku, doa Iwan. Lebay lo. Sedangkan Sahila tak menyadari bahwa ada sosok yang mengaguminya. Sahila sampai di tempat Nesa. Nes, kamu lagi sibuk? Maaf ya aku kesini nggak bilang-bilang kamu dulu. Wah, kamu cantik banget, kamu sangat berubah. Kamu lebih keren, dan kamu bawa tas. Oh, iya nih Papa Cakra masukin aku kuliah. Sebenarnya sih aku juga nggak mau, tapi beliau memaksa, jadi mau nggak mau ya harus mau. Ya udah yuk kita duduk di sana aja, Nesa sambil menunjuk kursi belakang.
Tapi sebelum mereka sampai Doni memanggil mereka untuk bergabung di mejanya. Apa nggak apa-apa Pak, kami duduk bersama Bapak. Kamu jangan panggil Pak lagi Sa, sekarang kan kamu udah nggak kerja sama aku, mendingan panggil Mas, atau Kak. Ya udah aku panggil Kak aja, soalnya kan nggak enak, pasti Nesa manggilnya Mas. Doni mengangguk. Terus Kak Doni kapan rencananya mau menikah? Sepulang dari negara L, aku mau datang ke acara pernikahan Revan dulu, abis itu aku langsung mempersiapkan pernikahanku dengan Nesa. Wah, selamat ya untuk kalian, akhirnya kalian akan segera menikah juga menyusul Mas Revan, dan sekarang tinggal Kak Iwan nih, kapan Kak Iwan menyusul? Iwan garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Kenapa Mas Iwan seperti bingung gitu? Oh, aku tahu pasti Kak Iwan belum punya cewek ya. Maaf ya Kak kalau gitu, bukan maksud aku menyinggung Kak Iwan, aku cuma bercanda aja kok, nggak usah diambil hati. Sahila dengan menunjukkan senyum manisnya. Iwan tersenyum mendengar ucapan Sahila. Cewek yang aku suka ada di depanku sendiri dan itu adalah kamu Sa, tapi kamu sudah mempunyai orang lain yang bertahta di dalam hati kamu, dan aku nggak akan mungkin bisa menggesernya, batin Iwan. Sahila melihat jam yang melingkar di tangannya dan pamit kepada Iwan Doni, serta Nesa. Maaf nih aku pamit dulu ya, soalnya ditungguin, aku nggak enak kalau pulang telat, pamit Sahila. Semua mengangguk. Sahila berlalu dari restoran menuju mobil. Setelah sampai rumah Pak Cakra, barulah dia menampakkan wajah yang sesungguhnya, yaitu sedih, karena mendengar Revan mau menikah. Wajah ceria dan senyum yang Sahila tunjukkan di restoran itu semuanya palsu, pasalnya hati Sahila seperti diiris-iris, seakan tak punya harapan lagi hanya sekedar memandang wajah tampan Revan. Sahila masuk ke dalam kamarnya dan berlari ke kamar mandi. Sahila menumpahkan air matanya yang sudah lama dia pendam. Mas, akhirnya aku akan memendam semua cintaku untukmu Mas, aku nggak akan bisa miliki kamu untuk selamanya. Kamu akan menjadi milik orang lain, mungkin ini adalah akhir kisah cintaku untukmu. Aku berharap suatu saat kau bisa mengingatku walaupun kita tak bisa bersatu, dan aku harap kamu tidak akan membenciku lagi, karena kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Sahila sambil menangis di depan cermin kamar mandi. Sedangkan di negara L, Revan yang sedang minum tiba-tiba saja gelas yang dipegangnya jatuh dan pecah. Revan hanya melihat gelas yang dipegangnya tiba-tiba jatuh. Dalam hati Revan juga merasakan kesedihan yang tak beralasan. Hatinya seperti risau dan gundah, entah, baru kali ini Revan merasakan hal itu. Revan mengeluarkan keringat dingin, dan mondar-mandir di dalam kamarnya. Air matanya pun tiba-tiba menetes. Revan yang menyadarinya langsung mengusap air matanya yang sudah membasahi pipinya. Apa ini? Kenapa aku tiba-tiba nangis gini? Apa yang terjadi? Seharusnya aku bahagia, karena pernikahanku sebentar lagi, tapi kenapa sekarang aku merasa sedih seperti ini? Revan berbicara sendiri. Revan sangat bingung dengan keadaannya yang seperti ini. Akhirnya Revan mengambil ponselnya dan melakukan panggilan, namun yang dipanggil tak ada jawaban. Akhirnya Revan melakukan panggilan ke nomor Iwan. Iwan pun langsung mengangkatnya, karena posisinya masih di restoran. Hai bro, ada apa lagi? Apa lo perlu bantuan gue? Iwan menjawab duluan. Enggak, gue cuma merasa aneh aja, dan gue nggak bisa menahannya, gue pingin curhat nih. Curhat aja, apa yang ingin lo katakan ke gue siap mendengarnya, dan gue ini lagi di restoran Doni. Gue nggak tahu nih, harusnya ini adalah hari bahagia gue, tapi kenapa saat ini gue merasakan sedih sekali? Apa maksud lo? Kenapa lo bisa sedih? Apa terjadi sesuatu sama lo atau Kania? Tanya Iwan. Enggak juga, tapi tadi saat gue minum tiba-tiba saja gelas gue jatuh, terus air mata gue tiba-tiba menetes, dan hati gue merasa galau banget, gue juga nggak tahu apa yang terjadi sama gue saat ini. Itu mungkin cuman perasaan lo aja, nggak usah diambil pusing, ini hari bahagia lo, dan lo harus happy, lupakan kesedihan itu, gue nggak mau di hari pernikahan lo nanti, lo merasa bersedih lagi. Terima kasih Yawan, lo dan Doni memang sahabat gue yang terbaik, dan lo jangan lupa ya datang ke pernikahan gue.
Beres, pokoknya lo tenang aja, gue dan Doni pasti datang. Setelah lama mengobrol mereka memutuskan sambungan teleponnya. Revan sedikit lega karena mencurahkan isi hatinya pada Iwan sang sahabat. Tapi dalam hati Revan tidak bisa berbohong meskipun Revan baru saja melupakan apa yang terjadi justru hatinya merasa semakin mikirkan kesedihannya. Akhirnya Revan memutuskan untuk keluar dan menuju klub yang sudah lama tak dia datangi. Revan memang berusaha untuk tidak ke klub karena permintaan sang papa, tapi saat hati Revan merasa galau, Revan tetap pergi untuk menghilangkan lelah. Revan selalu menghilangkan rasa lelahnya dengan minuman beralkohol, karena hanya itulah menurutnya jalan satu-satunya. Malam yang sangat ramai di sebuah klub malam di negara L, Revan mabuk dan sampai tak sadarkan diri. Salah satu pekerja klub yang sudah mengenal wajah pengusaha muda itu langsung mengantarkan ke apartemen tempat Revan tinggal. Memang Revan tergolong baru di negara L, tapi tak sulit untuk mengenali wajahnya, pengusaha muda yang sangat tersohor. Siapapun yang sekali melihat Revan pasti langsung mengenalnya. Sesampai di depan apartemen, seorang penjaga langsung membantu memapah Revan masuk ke kamarnya. Revan memang tak pernah membawa pengawal untuk keluar, karena baginya itu sangat mengganggu. Malam yang sangat dingin dan sepi, Sahila masih saja tidak bisa memejamkan matanya. Entah apa yang difikirkan Sahila saat ini Sahila memandang langit-langit kamarnya. Seperti ada sesuatu yang mengganjal hatinya akhirnya Sahila bangun dari tidurnya dan keluar kamar. Sahila berjalan menuju arah kamar Revan. Sahila perlahan memegang handle pintu dan menariknya. Ceklek, pintu terbuka Sahila menyalakan lampu kamar itu. Masih sama gumamnya. Sahila berjalan menuju laci kamar Revan dan membukanya. Ternyata kamu masih menyimpannya mas, tapi kenapa kamu melupakan aku? Setelah melihat isi laci Sahila langsung menangis sambil memegang benda tersebut. Setelah cukup mengobati hatinya Sahila keluar dari kamar Revan dan kembali ke kamarnya. Akhirnya tak butuh waktu lama Sahila langsung bisa memejamkan matanya dan beralih ke dunia mimpi. Keesokan harinya, seperti biasa Sahila bangun pagi dan segera pergi ke dapur untuk membantu Bibik memasak. Sahila sangat bersemangat dan tak kenal lelah. Para pembantu pun sangat menyukai Sahila karena keramahannya dan kebaikan hatinya. Setelah dikira semua selesai Sahila langsung masuk ke kamar untuk bersiap-siap. Sejak tinggal di rumah Pak Cakra Sahila selalu berpenampilan modis dan meninggalkan semua baju-bajunya dari kampung. Sahila ingin menghormati Pak Cakra yang sudah susah payah membelikan untuknya. Sahila turun dan berjalan menuju meja makan. Pagi Pak, maaf ya Pak, tadi malam Sahila nggak menemani Papa makan malam, soalnya Sahila capek banget. Sahila bohong, sebenarnya bukan itu masalah Sahila. Tapi karena hatinya yang tidak bersahabat dan tak mood untuk berbuat apa-apa. Nggak apa-apa, Papa tahu kok, gimana kuliah lamu kemarin, Pak Cakra dengan gaya lembut. Semua lancar Pak, dan semoga ini akan lancar sampai aku lulus nanti. Papa akan selalu mendoakan kamu, tapi kamu juga harus rajin belajar dan semangat. Sahila mengangguk. Sebentar lagi kan Revan mau menikah di negara L. Apa kamu mau menemani Papa ke sana? Sebelumnya Sahila minta maaf Pak, tapi kayaknya Sahila nggak bisa. Bukan berarti Sahila menolak ajakan Papa, tapi Papa tahu kan, kalau Mas Revan sangat benci dengan Sahila. Sahila hanya nggak mau membuat hari bahagia Mas Revan menjadi berantakan gara-gara kedatanganku. Aku nggak mau membuatnya marah dan semakin membenciku saat dia tahu aku datang. Pak Cakra mengangguk. Apa kamu juga membenci Revan karena sudah membencimu? Sahila menggeleng. Sahila nggak akan membenci seseorang, meskipun dia sudah membenciku Pak. Aku hanya bisa mendoakan semoga mereka yang membenciku segera diberi hidayah, karena kita hidup bukan saling membenci melainkan saling membantu satu sama lain. Meskipun Sahila nggak hadir secara langsung, Sahila akan mendoakan Mas Revan semoga dia bahagia dengan pilihannya. Terbuat dari apa sisa hati kamu? Revan sangat membencimu, tapi kamu selalu mendoakan dia yang terbaik, batin Pak Cakra. Setelah selesai makan Pak Cakra dan Sahila berlalu menuju mobil yang sudah siap untuk melaju. Sahila berangkat dengan Pak Cakra,
karena memang perjalanan kampus dan kantor satu arah. Pak Cakra bagaikan mempunyai anak perempuan lagi, karena kebaikan Pak Cakra juga membuat Sahila merasa nyaman berada di samping pria paruh baya itu. Pasalnya Sahila sudah lama tak merasakan kasih sayang seorang ayah. Tak butuh waktu lama, kini mobil Pak Cakra sudah tiba di depan kampus. Sahila mencium punggung tangan Pak Cakra tanda pamit. Sedang di depan gerbang sudah ada pria tampan yang sedang menunggunya.